always fucking sarcasm, or they won't like you. My God, fucked up phone. Fuck up. Halo gengs, kembali lagi di Katomuchi. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian masih sehat-sehat aja. Hari ini Katomuchi kembali lagi membawakan sebuah alur cerita film dari kejadian nyata lagi. Namun ada beberapa hal yang disamarkan, mungkin karena takut terlalu kontroversi. Dan ini bukan cerita satu bandar narkoba. Ini cerita tentang sistem besar yang gagal menghentikan narkoba dan korbannya adalah semua orang. Dan apa hubungannya dengan thumbnail? Yo, ndak tahu. Mari ikuti saja kisahnya. Traffic. Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan keluarga cemara bernama keluarga Wakefield, yang mana sang ayah bernama Robert Wakefield, ibunya Barbara, dan anak gadis mereka bernama Caroline. Robert ini pada awalnya dia adalah seorang hakim Mahkamah Agung Ohio. Ya, bisa dibilang mereka ini keluarga pejabat. Pada hari itu, Robert diundang ke gedung staf kepresidenan yang membahas perubahan jabatan dari Robert, yang mana sebelumnya Robert adalah hakim agung dengan hak veto, yang membuat banyak orang-orang di badan pemerintahan takut kepadanya, karena ia sangat loyal dan dekat dengan presiden, dan juga kinerjanya bagus. Membuatnya ditunjuk menjadi kepala kantor kebijakan pengendalian narkoba nasional, Office of National Drug Control Policy. Pada hari itu, ia akan menghadiri sebuah pertemuan bergengsi dengan senator Amerika dan juga beberapa anggota Kongres. Dan kepala staf berpesan, nanti saat jamuan dengan orang penting itu, Robert manggut-manggut saja, karena orang-orang di sana hanya ingin tekibat bontar saja dan tak usah ditanggapi. Dan juga untuk 1 bulan ke depan, Robert bersama Presiden Amerika akan melakukan pers untuk memenangkan perang melawan narkoba yang memang sedang marak di Amerika di antara tahun 90-an sampai tahun 2000. Sebelum pertemuan, Robert bersama asistennya ini yang bernama Jeff mampir dan bertemu dengan seorang jenderal bernama Landry yang sekarang menempati posisi kepala drug race dan akan digantikan oleh Robert karena sang jenderal akan pensiun. Dan obrolan di sini hanyalah obrolan seorang sepuh kepada penerusnya. You're here for 2 years. 3 max. When you get yourself into another situation, you can't open the first letter and you'll be saved. Benar saja, di malam jamuan tersebut, para anggota Kongres memang hanya seakan menggurui dari Robert untuk pekerjaan ke depan. Dan Robert hanya manggut-manggut, karena Robert paham para anggota Kongres yang mendiktenya di sini sebenarnya juga tidak paham apa yang mereka sampaikan. Setelah jamuan selesai, Robert dijemput oleh istri dan anaknya. Lalu di atas mobil, Robert ditanya oleh putrinya itu bagaimana jamuan tadi. Dan Robert menjawab, dia seperti dikelilingi oleh para pengemis yang tidak bisa mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Agak mirip-mirip ya dengan anggota Konohagakure ya gengs. Saat di rumah, tak sengaja si Caroline, putri dari Robert ini, nyeletuh kalau teman-temannya nanti tidak akan percaya jika ayahnya adalah seorang pemburu narkoboy. Dan entah kenapa, saat itu sang ibu menegur Caroline dan ruangan menjadi hening. Caroline. Amazing, that's all. Si goblok ternyata. Caroline dan teman-temannya ini adalah para pecandu narkoboy dan sering pesta barang haram itu dengan menyewa sebuah hotel. Dan mungkin saja alasan sang ibu menegur Caroline untuk melindungi si putri agar ayahnya tidak curiga jika putri mereka adalah seorang pemakai. Atau mungkin juga sang ibu sudah tahu dan membiarkannya. Di suatu hari, saat Caroline dan teman-temannya ini sedang pesta miras dan barang haram itu, tiba-tiba saja salah seorang teman prianya kejang dan terjatuh ke lantai. Seketika ruangan panik dan tidak tahu harus melakukan apa. God, somebody call a doctor! Wait, your dad's a doctor, call him. Can't call my dad, it's fucking 3 in the morning. Lalu Caroline dan 2 orang temannya membawa si pria yang sudah tak sadarkan diri itu ke rumah sakit. Namun karena mereka takut ketahuan terlibat penyalahgunaan zat terlarang,
Mereka hanya meninggalkan si pria di depan UGD dan memutuskan kabur. Namun, aksinya itu langsung tertangkap oleh anggota kepolisian yang kebetulan sedang patroli. Saat di kantor polisi, setelah selesai diinterogasi satu persatu, sang ibu Barbara datang untuk menjamin putrinya yang masih di bawah umur. Karena saat itu, Caroline dan teman-temannya baru berumur 16 tahun. Sesampainya di rumah, tentu saja sang ayah yang sekarang adalah pemburu narkoboy meminta penjelasan kepada sang putri tentang pria yang overdosis tadi dan hampir mau diar itu. Namun di sini Caroline berbohong mengatakan jika itu hanyalah kenalan dari temannya dan ia tidak kenal dengan si pria. Dan juga Caroline beralibi jika BB atau barang bukti daun singkong bukanlah miliknya. Lalu si ibu meminta Caroline meninggalkan ia berdua dengan sang ayah. Terjadilah perdebatan antara Robert dan Barbara di sini, yang mana Robert tahu jika anaknya sedang berbohong dan meminta Barbara menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Namun di sini, Barbara tetap melindungi sang putri sampai akhirnya Robert memojokkan Barbara, membuat Barbara tidak bisa menutupinya lagi dan mengakui jika ia tahu Caroline telah menggunakan barang haram itu selama lebih dari 6 bulan yang lalu. Dan anehnya, bukannya mendidik si anak, Caroline malah marah kepada Robert dan mengatakan jika itu hal lumrah saat anak-anak usia Caroline yang rasa ingin tahunya sedang tinggi-tingginya. Dan Robert menjawab, nakal boleh, menyimpang dan kurang ajar, yo jangan tondo. She has to know that we understand what she's we have to allow her room. I am not sending out the message that our family will Oh, you want to give her room? I think she can OD like that other. Esoknya, di ruangan staf kepresidenan, berita itu sampai kepada mereka, yang mengatakan di tubuh pria yang ditanggalkan oleh putrinya kemarin malam, terdapat sangat banyak kokain dan juga heroin, dan untungnya si goblok ini masih hidup. Di sini salah satu staf bertanya, narkotika jenis apa yang dikonsumsi putrinya Robert? Namun namanya seorang ayah ingin melindungi putrinya, tetap membela sang putri, dan mengatakan ia tidak tahu dan putrinya merupakan siswa yang berprestasi di sekolahnya. Seusai dari sana, Robert yang gusar pertama takut media tahu dan berita menyebar, serta juga PR pekerjaan memberantas narkoboy yang juga banyak. Lalu, Sin memperlihatkan kinerja hebat dari Robert, yang mampu 40-60% menyelundupkan narkoboy dari Meksiko ke Amerika. Serta juga ia berkunjung ke Departemen Pengendalian Narkoboy di Meksiko yang berlokasi di El Paso. Yang mana di sini Robert ingin tahu bagaimana caranya 2 buah kartel besar di Meksiko saat itu yang bernama Kartel Tijuana dan juga Kartel Juarez. Di sini Robert ingin tahu bagaimana kedua kartel itu bisa sahabat itu. Dan kepala departemen ini mengatakan mereka memiliki uang yang tak terbatas dibandingi anggaran kita. Di sini kepala departemen mengatakan jika pemimpin kartel Juarez bernama Porfirio Madrigal alias Scorpion tak lama ini telah tewas setelah operasi plastiknya gagal. Kita akan dialihkan di suatu tempat di Meksiko. Di sana ada 2 orang intel kepolisian Meksiko bernama Javier dan Manolo. Mereka ini adalah 2 polisi yang hidup bersih dan anti pungli. Di sini mereka akan berencana untuk menggagalkan pengiriman sebuah paket narkoba yang akan diselundupkan ke Amerika Serikat. Dan paket narkoba itu berasal dari kartel Tijuana. Saat operasi tersebut, kedua orang kurir narkoba ini mencoba menyuap Javier dan juga Manolo. Namun seperti yang Mimin bilang tadi, jika kedua polisi ini anti suap dan pungli, yang tetap saja menangkap dan menyita paket narkoba yang akan dikirim tersebut. ¿A cuánto? 400 pesos. Se levante la lona. No, y esa lona que tiene abajo. Ay, güey. Sí. Mira, Usted está arrestado. se van chingados. Setelah Javier dan Manolo menyita dan Atan membawa bukti tersebut ke kantor kepolisian, namun tiba-tiba saja di tengah jalan mereka dihadang oleh beberapa mobil ini. Ternyata yang menghadang mereka adalah Angkatan Darat Meksiko, yaitu unit khusus anti narkotika yang dipimpin oleh Jenderal Arturo Salazar. Di sini, Salazar memuji kinerja dari Javier dan mengambil alih hasil kerja Javier dan membawa para tahanan dan paket narkoba ini. Nos chingaron las esposas, mano. Ese era el general Salazar. Mero, mero.
Scene berpindah. Setelah Javier dan Manolo menggagalkan selundupan narkoba, mereka membantu memberikan informasi tentang pencurian mobil. Saat akan diberikan uang oleh dua orang ini, Javier menolaknya. Dan setelah itu, Javier dan Manolo didatangi oleh unit anti narkotika Jenderal Salazar. Di sini, mereka dibawa ke tempat Jenderal Salazar. Jenderal Salazar yang sudah menyelidiki latar belakang dari Javier mengajaknya bekerja sama dengan gaji yang lebih besar dari gaji yang ia terima sebagai polisi di negara bagian Meksiko ini. Tugas yang diberikan oleh Jenderal Salazar adalah untuk menghancurkan kartel Tijuana. Untuk langkah awal, Javier ditugaskan menangkap dan membawa seorang pembunuh serta juga penyetok senjata untuk kartel Tijuana yang bernama Francisco Flores. Di sini, Javier menerima tugas itu. Namun, Manolo memperingatkannya jika Francisco ini berbahaya dan seorang psikopat yang sekarang tinggal di San Diego. Singkat cerita, Manolo dan Javier pergi ke sebuah bar di San Diego untuk menarik perhatian dari Francisco ini, berbekalkan informasi dari informan mereka, yang mana ternyata Francisco ini penyuka sesama jenis. Dan dengan gampangnya, Javier memanfaatkan itu dan berhasil membawa Francisco ke markas unit khusus anti narkotika ini untuk diinterogasi. Ternyata diketahui di sini, Francisco telah membunuh intelijen dari unit khusus anti narkotika ini dan juga telah menghabisi kepala kepolisian dari distrik Tijuana dan juga Meksiko. Makanya, dia diburu oleh unit khusus ini. Namun di balik itu semua, tujuan dari Jenderal Salazar mengulik nama atasan dari Francisco ini, agar bisa langsung menghancurkan kartel Tijuana dan membawanya kepada si pemimpin kartel. Dan teknik yang digunakan Jenderal Salazar adalah good cop and bad cop, yang mana memberikan interogasi kasar di awal, lalu datang sebagai penegak hukum yang baik untuk mendapatkan informasi dari tahanan dengan jaminan diperlakukan baik. Dan itu berhasil membuat Francisco memberikan nama-nama orang penting dalam kartel Tijuana. Dan lalu dieksekusi oleh unit khusus itu dengan bantuan dari Javier dan juga Manolo. Dan setelah berhasil, Javier pun melepaskan dari Francisco ini. Di lain sisi, kita akan dibawa kembali ke San Diego. Di sini ada dua agen DEA atau BNN bernama Montel Gordon dan rekannya Ray yang sedang menyamar sebagai pembisnis narkoba. Di sini, mereka akan membekuk seorang pembisnis narkoba kelas kakap bernama Eduardo Ruiz. Namun, aksi untuk mengorek informasi dan penyergapan itu kacau, karena ada penyerbuan oleh polisi lokal juga di sana, membuat kekacauan dan aksi saling tembak yang juga membuat Ruiz bisa kabur. Namun akhirnya, walaupun kabur, Ruiz berhasil dibekuk oleh Montel dan juga Ray. Scene berpindah di rumah sakit setelah penembakan Ruiz tadi. Di sini, Montel tahu jika sebenarnya Ruiz ini juga memiliki channel lain, yang membuat Montel harus membuat Ruiz membuka mulut bagaimanapun caranya, termasuk dengan menakutinya jika ia memang tidak memiliki bos, maka Ruiz sendiri yang akan dihukum, bahkan bisa jadi hukuman mati. Dengan interogasi menggunakan rasa takut, membuat Ruiz sedikit memberikan informasi, yang mana informasi tersebut menuju ke satu nama pengusaha kaya raya bernama Carl Ayana, yang imbasnya pada penangkapan Carl Ayana di kediamannya saat itu, yang disaksikan oleh anak dan istrinya, yang mana Helena, istrinya Carl ini, tidak tahu kenapa suaminya ditangkap DEA. Lalu, pasca penangkapan Carl itu, Helena bertemu dengan Arnie, yaitu lawyer dari Carl tersebut. Di sini, Helena bertanya sebenarnya kenapa sang suami ditangkap DEA. Namun Arnie enggan memberitahu Helena di sini karena kemungkinan mereka sedang disadap oleh agen DEA. Scene berpindah di malam hari di kediaman Helena. Ia dikunjungi kembali oleh Arnie dan di sini kembali Helena bertanya, namun Arnie diam sebentar dan mengalihkan pembicaraan, lalu memutar musik dengan suara keras. Barulah Arnie memberitahu Helena ternyata kekayaan yang didapati oleh Carl suaminya berasal dari penjualan narkoba kartel Tijuana. Sontak tentu saja Helena tidak mempercayainya, namun itulah adanya. Benar saja, semua percakapan Helena dengan Arnie itu disadap oleh Montel dan Ray guna mendapatkan bukti yang kuat agar bisa benar-benar menjebloskan Carl dalam tahanan. Karena Carl bermain sangat rapi, makanya juga Montel dan Ray harus mengumpulkan banyak bukti dan mungkin juga keterlibatan Helena di sana.
Namun karena suara musik yang keras diputar Arnie, membuat mereka tidak tahu pembicaraan Helena dan Arnie itu. Setelah malam itu, Helena mengunjungi sang suami Carl untuk menjelaskan semuanya, dan juga semua aset properti mereka sedang diawasi dan terancam disita oleh negara sebagai barang bukti. Di sini Helena bertanya kepada Carl apa yang harus dilakukannya, karena Helena tidak ingin kembali ke kehidupannya yang miskin dulu lagi. Sementara Montel dan Ray yang belum mendapatkan bukti kembali menanyakan hal itu kepada Ruiz. Dan jika Ruiz ingin bekerja sama, mereka berjanji akan menjadikan Ruiz sebagai perlindungan saksi. Namun sepertinya tidak semudah itu. Kenyataannya, Ruiz dan Carl adalah teman masa kecil dahulunya. Kita kembali lagi ke keluarga Robert. Meskipun sudah diketahui sang ayah, Caroline tetap saja menggunakan barang haram itu di rumahnya, dan sesekali menyelinap keluar untuk transaksi dengan seorang teman prianya, ini kita sebut saja Panjul. Dan suatu malam, Robert dan Barbara berdebat masalah putri mereka itu, yang mana Barbara mempermasalahkan sikap kasar Robert kepada Caroline, dan meminta Robert berbicara secara baik-baik kepada sang putri. Sesampainya di rumah, Robert menurunkan egonya sedikit dan mengunjungi sang putri di kamarnya. Namun kembali emosi, karena Robert curiga Caroline yang dipanggil dari balik toilet kamarnya tak kunjung menjawab panggilan Robert. Dan benar saja, Caroline sedang mengisap obat-obatan narkotika di dalam toilet itu. Lalu segera berberes karena tahu ayahnya datang. Excuse me, I have to go to bed. Saat itu, Robert yang sudah curiga langsung mendisiplinkan putrinya yang setengah teler ini dan menggeledah toiletnya. Yang alhasil, Robert menemukan perlengkapan untuk mengisap narkotika tersebut. Yang pada akhirnya, Robert memasukkan si putri ke dalam rehabilitasi. Namun alih-alih berhenti di dalam lembaga komunitas rehabilitasi itu, malah Caroline yang keras kepala ini memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Setelah kabur, karena tidak memiliki uang dan tempat tujuan, terpaksalah Caroline menggunakan tubuhnya sebagai bayaran untuk narkotika yang ia pakai kepada para bandar narkoba di sana. Kita kembali sebentar kepada Javier, polisi jujur di Meksiko. Hari itu Javier didatangi oleh istrinya Manolo yang bernama Ana. Ana mengatakan jika Manolo semalam tidak pulang dan meminta bantuan takut suaminya kenapa-napa. Serta juga karena Ana menemukan sebuah kertas berlambangkan Scorpion di dalam saku bajunya Manolo yang membuat Javier khawatir dan mencari Manolo. Saat bertemu, Manolo hanya bilang jika semalam dia berpesta dengan Jenderal Salazar. Dan setelah itu, Javier pergi makan siang di tepi jalan dan didatangi oleh dua pria misterius yang memberikannya sebuah tugas. Dan tugas itu ternyata adalah mengantarkan seorang wanita ke sebuah rumah mewah, yang mana ternyata itu adalah kediaman dari Porfirio Madrigal alias Scorpion, pemimpin kartel Juarez yang di awal saat Robert berkunjung di El Peso, dia diketahui telah meninggal, namun ternyata belum. Dan setelah tahu hal itu, barulah Javier dan Manolo sadar kenapa Jenderal Salazar sangat ingin menghancurkan kartel Tijuana, dikarenakan Jenderal Salazar merupakan kaki tangan dari kartel Juarez, yang mana merupakan saingan bisnis dari kartel Tijuana. Dan di sini Manolo berkata, bagaimana kalau kita kontak DEA Amerika untuk menjual informasi ini? Namun Javier yang tahu itu berbahaya, mengatakan kepada Manolo, lebih baik diam dan pura-pura tidak tahu saja. Scene kita pindahkan kembali kepada Robert yang sedang berkunjung ke unit anti narkotika di Meksiko dan mengadakan pertemuan strategi perang untuk narkotika dengan Jenderal Salazar. Yang mana di sini Robert belum tahu aksi dan kaburnya sang putri dari lembaga rehabilitasi dan masih melakukan kunjungan taktis kerjanya dengan normal. Dan benar saja saat kunjungan itu, Jenderal Salazar berkata pada Robert jika berterima kasih atas bantuannya menghancurkan kartel Talinjuana di Amerika. Namun saat Robert bertanya bagaimana dengan para pemakai, Salazar hanya menjawab, biarkan saja mereka mati di tepi jalan karena kecanduan. Sebelum kita masuk ke bagian konflik masing-masing karakter di sini, kita akan singgung kembali kehidupan Helena, istrinya Carl, yang semakin hari semakin frustasi.
Saat itu Helena bermain di pantai dengan putranya, dan tiba-tiba seorang pria tak dikenal mendekati sang putra dan hendak menculik si putra. Ternyata itu adalah salah seorang pembunuh dari kartel Tijuana yang mendatangi Helena untuk menagih hutang kerugian dari penangkapan Carl tersebut sebesar 3 juta dolar Amerika. Namun Helena yang dari awal memang disadap dan dibuntuti oleh Montel dan Ray serta beberapa agen DEA memberikan instruksi jika terjadi apa-apa, mereka akan membongkar penyamaran dan berusaha untuk menyelamatkan sang putra Helena itu. Setelah kejadian itu, Helena yang ketakutan mendatangi kembali Arnie untuk meminta bantuan. Karena sebelumnya Arnie memang memiliki hutang pinjaman kepada Carl dan Helena bilang ia ingin Arnie membayarnya sebanyak 3 juta US dollar. Dan Arnie menjawabnya, dari mana ia memiliki uang sebanyak itu untuk saat ini. Lalu Helena pun berkata, bagaimana ia akan menjalani kehidupan setelah ini? Siapa yang mau dengan janda dari daerah miskin yang memiliki anak dan juga suaminya adalah gerbong narkoba? Entah sengaja atau frustasi, Helena menawarkan dirinya kepada Arnie, yang membuat Arnie berpikir, saya mau. Scene kembali memperlihatkan Montel dan Ray masih menyadap dari Helena, dan tak lama Helena datang menghampiri mereka sambil membawakan jus lemon. Dan di sini Helena meminta tolong kepada Montel dan Ray untuk melindungi putranya, dan di sini Montel menyetujuinya. Kembali dari tempat kediaman Helen itu, sekarang Montel dan Ray membawa Ruiz di tempat perlindungan saksi, karena Ruiz akan dihadirkan di dalam persidangan dari Carl nantinya, yang mana satu-satunya saksi kunci adalah Ruiz ini, untuk menjebloskan Carl dan gembong narkobanya ke dalam penjara. Jadi, Ruiz benar-benar dijaga ketat dalam ruangan perlindungan saksi ini. Dan di saat yang bersamaan dengan itu, Helena kembali ke tahanan dari Carl itu, dan berkata jika Arnie tidak mempunyai uang. Lalu Helena bertanya, apakah ada hal yang mampu menyelamatkan keluarga mereka? Lalu Carl memberikan sebuah pesan kepada Helena tentang sebuah lukisan di rumah mereka. Sesampainya di rumah, Helena langsung menuju lukisan yang disebutkan oleh Carl. Ternyata di sana ada sebuah rekening rahasia milik Carl, serta sebuah kode untuk pembunuh bayaran, yang tak lain adalah Francisco Flower yang sebelumnya sudah dibebaskan oleh Javier. Serta sebuah pesan yang intinya adalah, jika ingin Carl bebas, satu-satunya yang harus dibunuh adalah Ruiz, karena ia adalah saksi kunci yang akan dihadirkan. Setelah itu, Helena menghubungi Francisco untuk misi pembunuhan Ruiz, dan Ruiz mengatakan jika itu sangat sulit, karena Ruiz dijaga ketat oleh DEA. Sampailah kita pada sidang lanjutan dari Carl ini yang berjilid-jilid, karena masih menunggu semua bukti, dan hari itu Ruiz akan dihadirkan di sana. Ternyata di parkiran Francisco telah menunggu Ruiz dengan meletakkan pemicu bom di mobil yang akan digunakan oleh Ruiz beserta agen DEA. Tapi entah kenapa tiba-tiba rombongan saksi itu tidak jadi pergi dengan mobil dan memutuskan berjalan kaki karena kata Ruiz lokasinya lumayan dekat. Di sini melihat situasi yang akan kacau, Francisco memberikan laporan kepada Helena dan Helena tidak mau tahu. Pokoknya Ruiz harus mati hari itu, jangan sampai ia muncul di persidangan. Dan tak banyak pikir, Francisco bergeral menuju rombongan itu dan berniat menembak Ruiz. Namun ternyata Francisco tertembak oleh seorang sniper dan puluhan tembakan lain dari agen DEA. Yang mana diketahui ternyata si sniper ini adalah pembunuh lain dari kartel Tijuana yang memang sudah mengawasi pergerakan Francisco, karena memang sudah diketahui Francisco lah yang membocorkan rahasia kartel Tijuana kepada unit khusus narkotika Meksiko. Suasana yang kacau membuat Ruiz kembali dilarikan ke tempat perlindungan saksi kembali karena tidak ingin terjadi hal yang buruk pada Ruiz. Dan Ray pun berlari ke arah mobil mereka yang sudah dipasang bom sebelumnya, dan mobil itu pun meledak. Montel yang kaget dan menyesal tidak sempat menghentikan rekannya itu, padahal ia tahu saat tadi Francisco di dalam mobil sedang menelpon. Harusnya saat Ray akan ke mobil, ia langsung menghalanginya. Mengetahui pembunuhan Ruiz yang gagal, membuat Helena kembali kepada rencana kedua, yaitu pergi secara langsung ke Meksiko untuk sebuah transaksi heroin dengan kartel Tijuana. Sesampainya di Meksiko, ternyata yang dituju oleh Helena adalah Juan Obregon, yang merupakan pemimpin dari kartel Tijuana ini.
Di sini Helena melakukan transaksi penjualan heroin model baru kepada si Juan dan mengatakan jika ini akan aman karena heroin Nua sendiri dipadatkan menjadi mainan anak-anak dan Helena menjelaskan cara memakainya. Namun saat akan diuji coba, Juan bilang, "Silahkan Helena yang memakainya." Namun Helena beralasan jika ia sedang hamil karena Helena tidak mau mencicipi barang itu. Yang Juan berpikir jika itu racun atau sebagainya dan berkata, "Transaksi kita batal." Dan Helena bilang, jika begitu, ya sudah. Helena akan membawa kembali contoh barang itu kembali dan akan mencoba bertransaksi dengan kartel lain. Yang membuat Juan memutuskan untuk mencobanya karena takut jika itu benar heroin, pasarnya akan diambil alih kartel lain. Dan benar saja, itu adalah heroin dengan kondisi yang sangat bagus dan Juan sepakat transaksi dengan Helena. Namun Helena memberikan syarat, yaitu harus bisa membunuh Ruiz. Karena adegan masih di Meksiko, mari kita lihat kembali Javier. Saat itu, Javier di suatu tempat di parkiran. Javier bertemu dengan agen DEA, namun berbeda dengan Manolo yang akan meminta uang, Javier tidak meminta uang. Ia hanya memberikan informasi tentang kartel Tijuana. Namun karena takut disadap, ia meminta berbincang di kolam berenang. Dan juga sebagai imbalan, Javier hanya meminta dipasangkan lampu dan penerangan untuk lapangan baseball di lingkungannya untuk anak-anak bermain baseball agar terhindar dari narkoba. Setelah itu, Ana, istri Manolo, kembali menemui Javier. Karena kata Ana, Manolo berkata akan menjual informasi tentang kartel Jures dan Salazar kepada DEA dan meminta tolong agar suaminya baik-baik saja. Namun itu sudah terlambat. Ternyata Manolo sudah di San Diego, dan aksinya itu sudah diketahui oleh anak buah Salazar, yang membuatnya diseret ke dalam mobil, di mana di mobil tersebut ternyata Javier juga sudah diborgol. Di dalam mobil, Manolo memohon lepaskan Javier karena ia tidak terlibat, namun kedua pesuruh dari Salazar tidak menghiraukan Manolo. Sampailah mereka di sebuah gurun. Di sini Javier dan Manolo disuruh membuat lubang, lalu yang dieksekusi hanyalah Manolo, karena yang terbukti membocorkan rahasia kartel Juarez dan Jenderal Salazar hanyalah Manolo, sedangkan Javier tidak terbukti dan hanya membocorkan tentang Tijuana saat tadi di kolam berenang. Setelah itu, Javier kembali menemui Ana, istri Manolo, dan saat melihat kesedihan yang mendalam dari Ana, serta juga satu-satunya rekannya yaitu Manolo telah dihabisi oleh kartel Juarez dan Jenderal Salazar, membuat Javier berpikir untuk membocorkan informasi itu kepada DEA dan meminta DEA untuk melindunginya. Di waktu yang sama, Robert yang baru pulang dari pertemuannya dengan Jenderal Salazar baru tahu jika putrinya telah kabur dan mencari sang putri ke sana kemari, yang membuat dia tidak fokus lagi dengan pekerjaan. Suatu pagi, Robert mendapatkan telepon jika Jenderal Salazar telah ditangkap dan terbukti bersekongkol dengan kartel Juarez. Dan juga saat itu, Barbara menyadari jika semalam Caroline telah menyelinap masuk ke rumah, terbukti dengan beberapa barang yang hilang. Di sini membuat pikiran Robert bercabang antara pekerjaan atau menyelamatkan sang putri. Namun nalurinya sebagai ayah lebih kuat, membuat Robert mengabaikan perintah dan pergi ke sekolah Caroline, lalu menyeret si Panjul untuk memberitahu di mana lokasi Caroline. Tentu saja itu adalah batas kesabaran dari Robert saat itu. Namun karena emosinya sudah diubun-ubun, membuat semianya kacau. Malah ialah yang ditodong pistol oleh sang bandar narkoba. Namun tentu saja Robert tidak menyerah, dan sekarang ia mengikuti kemana perginya Panjul. Lalu di saat Panjul sudah di tempat, Robert langsung mendobrak pintu kamar itu dan ternyata si goblok! Caroline di sana yang sudah teler dan akan dipakai oleh seorang om-om hidung belang, dan Robert pun menangis di samping putrinya. Dan di esok harinya, Robert melakukan jumpa pers untuk gebrakan besar yang telah ia lakukan, yaitu bisa kita saksikan di adegan ini, di mana Javier bersama DEA telah melakukan penangkapan Jenderal Salazar. Namun saat itu, Robert yang naskah pidatonya telah disediakan memutuskan untuk tidak melanjutkan konversi pers tersebut. Mungkin karena malu telah gagal sebagai seorang ayah dan ia memutuskan untuk pergi, melepaskan jabatannya dan bergabung di komunitas rehabilitasi menemani putrinya Caroline. Di lain sisi, hari itu persidangan Carl dan Montel bersama Ruiz bersiap-siap dan datang pengantar makanan seperti biasa.
Di sini, Ruiz bilang makanannya tidak enak dan ia pergi ke kamar mandi. Tak lama, datang lagi seorang yang mengaku pengantar makanan. Tentu saja, itu membuat agen DEA di sana langsung sadar. Salah satunya ada yang bukan dari petugas catering. Dan benar saja, ternyata makanan yang pertama dimakan Ruiz adalah racun, yang membuat Ruiz mati di dalam kamar mandi dan tidak dapat menghadiri sidang, membuat persidangan dari Carl tidak dapat dilanjutkan, dan Carl pun bebas dari tuntutannya. Ya, yang membunuh Ruiz adalah pembunuh dari kartel Tijuana yang telah membuat kesepakatan dengan Helena saat di Meksiko tadi. Selepas pembebasannya dari tuntutan, Carl menghubungi Arnie kembali. Ternyata Carl telah sadar jika Arnie mempersulit istrinya Helena saat itu, karena Carl tahu Arnie memiliki uang yang telah dititipkan, dan Carl pun juga menyadari rencana licik dari Arnie yang sebenarnya ingin menguasai harta, rumahnya, dan juga istrinya Helena, yang membuat Carl mengirimkan dua orang ini untuk mengeksekusi Arnie saat itu juga. Saat selesai menelpon Arnie, tiba-tiba Montel datang ke kediaman Carl yang sedang ada pesta barbecue dan membuat keributan di sana, yang mana tujuan dari Montel adalah untuk meletakkan alat penyadap di sana, karena ia ingin balas dendam kepada keluarga Carl, karena Montel yakin yang membunuh Ruiz dan Ray adalah keluarga Carl ini. Di lain sisi, Javier menghadiri pertandingan baseball di kampung halamannya, yang mana lapangan baseball telah diberikan lampu oleh pemerintah Amerika sebagai bentuk terima kasih sesuai permintaan Javier. Dan keluarga Robert berkumpul di pusat rehabilitasi narkoba. Film pun selesai. So, gimana gengs menurut kalian film kali ini? Cukup kompleks dari segi alurnya? Jika kalian menontonnya secara langsung, kalian mungkin akan dibuat tidak nyaman dengan alur yang loncat-loncat dan tone warna yang berubah-ubah, dikarenakan arahan sutradara Steven Soderbergh adalah teknik naratif yang disengaja untuk membedakan tiga alur cerita yang berbeda, lokasi geografis, dan suasana emosional masing-masing karakter. Untuk kejadian di Meksiko menggunakan tone warna kuning, oranye, atau burnished brown. Untuk di daerah Ohio atau Washington DC menggunakan tone warna biru dingin atau monokrom, serta untuk di lokasi San Diego menggunakan tone warna natural. Maka dari itu, jika kalian menonton filmnya langsung, alur yang tersaji mungkin akan sangat jauh berbeda dengan alur yang Mimin ceritakan ini. Alur ini Mimin sajikan agar penonton lebih paham alur kejadiannya dari sudut pandang Mimin yang terkesan lebih gampang untuk dipahami. Like jika kalian suka, subscribe jika ingin melihat alur cerita film dari kisah nyata lagi, dan share kepada teman kalian jika video ini patut untuk direkomendasikan. Mimin pamit undur diri. Adios, bye-bye.